Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 457 kombinasi 35 berlanjut. Semua orang datang ke ruang depan bersama-sama. Dua staf klan monster Phoenix telah mengabaikan Tang San dan kucing besar, dan memimpin dalam mendaftarkan Mei Gongzi. Itu benar, turnamen elit pengadilan leluhur tahun ini tidak hanya mencakup kompetisi individu, tetapi juga kompetisi ganda, dan kompetisi ganda memiliki banyak hadiah. Seorang pria klan monster Phoenix memberitahu Mei Gongzi apa yang dia katakan kepada Tang San dan kucing besar tadi, mengatakannya lagi dengan Raja Iblis Merak. Mendengarkan ucapannya, dan kemudian menatap Tang San, yang matanya tidak pernah lepas dari Mei Gongzi, kucing besar tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Bisakah aku berpartisipasi dalam pertandingan ganda? Mei Gongzi menoleh untuk melihat Raja Iblis Merak Besar. Dengan siapa kamu berpartisipasi? Raja Iblis Merak Besar berkata dengan curiga. Aku bisa. Tang San berkata tanpa ragu, dia datang ke Raja Iblis Merak Besar, membungkuk sedikit dan berkata, sebenarnya, aku awalnya adalah pengikut Mei Gongzi. Aku bisa bersaing dengannya. Kamu, Raja Iblis Merak Besar mengerutkan kening, kamu hanya garis keturunan tingkat kedua. Dilihat dari nafasmu, kamu hampir tidak mencapai alam tingkat ke-9, aku khawatir itu akan menyeret kakimu. Tang San segera mengeluarkan perintah pedang dan menyerahkannya, aku pikir, aku bisa. Yah, dia sangat kuat. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, karena Ashura mengatakan dia dulu adalah pengikutnya, dia tidak bisa tidak menatapnya beberapa kali lagi, tetapi tidak banyak bicara. Menurutnya, inilah yang sengaja dikatakan Ashura untuk bersaing dengannya. Namun, Mei Gongzi tidak menolak kompetisi dengannya. Melihat tatanan pedang di tangan Tang San, Raja Iblis Merak mau tak mau sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu dari kota Keri? Tang San mengangguk dan berkata, iya. Raja Iblis Merak menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Mei Gongzi, dunia masa depan adalah anak mudamu, kamu bisa memutuskan sendiri. Staf generasi klan Iblis Phoenix memandang Tang San, lalu pada Mei Gongzi dan kucing besar, dan bergumam, bukankah kalian berdua ingin bersama sebelumnya? Tang San menoleh untuk melihat kucing besar itu, menunjukkan tatapan minta maaf. Kucing besar itu mengangkat alisnya dan memberinya pandangan, aku mengerti, tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Tang San memberinya acungan jempol, tidak mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa. Tang San menoleh ke Mei Gongzi dan bertanya. Bagus. Mei Gongzi mengangguk padanya. Melihatnya, Tang San sangat puas. Akhirnya bisa bertarung dengannya lagi. Pada saat ini, kegembiraan di hatinya sulit untuk ditenangkan, dan semua jenis kehidupan masa lalu sudah diingat dalam pikirannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Tang San dan dia adalah Xiao Wu. Kombinasi 3 dan 5 mereka pernah mendominasi arena. Keduanya bekerja sama dengan mulus dan memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi, mengalahkan jumlah lawan yang tidak diketahui. Pada saat ini, mereka dapat bersaing lagi, bertarung bersama lagi, dan berjalan berdampingan lagi. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Meskipun aku sedikit kasihan pada kucing besar, saat ini, dia benar-benar tidak peduli apapun. Semua ketenangan di depan Xiao Wu dan Mei Gongzi telah lama menghilang. Daftar, konfirmasi, terima plat nomor kompetisi, dan konfirmasi waktu kompetisi. Setelah menyelesaikan serangkaian formalitas, persiapan untuk kompetisi telah selesai. Tang San, Mei Gongzi, dan Big Chat semua berpartisipasi dalam kompetisi individu, dan kemudian Tang San dan Mei Gongzi berpartisipasi dalam kompetisi ganda. Yang lebih diminati Tang San adalah Mei Gongzi menutupi namanya saat mendaftar. Jadi, sampai sekarang, dia sebenarnya tidak tahu siapa nama asli Mei Gongzi. Ayo pergi, Raja Iblis Merak berkata kepada Mei Gongzi. Kalimat ini secara alami dikatakan kepada Tang San. Kalau begitu sampai jumpa di arena. Seluruh tubuh Tang San menjadi berbeda, semangatnya menjadi cerah. Oke, sampai jumpa di lapangan. Setelah melihatnya, dia ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, tetapi begitu Mei Gongzi datang, dia tidak sabar untuk berpartisipasi. Setelah meninggalkan kantor pendaftaran, Raja Iblis Merak Besar menghilang dengan kilatan cahaya perak bersama dengan Mei Gongzi. Kemampuan mereka untuk datang begitu cepat tentu tidak terlepas dari skill luar angkasa,
Ini adalah kemampuan terbaik dari klan monster merak, belum lagi Raja Iblis merak paling kuat di klan yang menggunakan kemampuan ini. Jangan lihat, tidak ada bayangan. Kucing besar itu terdengar dengan suara yang agak main-main. Tang San berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan senyum masam, maaf, kucing besar, ini semua salahku. Kucing besar itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa untuk datang ke sini. Aku pasti akan melindungi kekasihku. Yang lainnya adalah yang kedua. Panjang umur pengertianmu. Tang San menahannya, dan akhirnya tidak mengatakan bahwa Mei Gongzi adalah teman yang dia kenal sebelumnya. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan besar sebagai kompensasi. Jika aku mendapat tempat di kompetisi ganda, aku akan memilihkan yang bagus untukmu. Setelah mendengarkannya, kucing besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ashura, kamu adalah dermawanku, dan aku memperlakukanmu sebagai saudara sekarang. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Apakah kamu ingin mendapatkan, aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memperjuangkannya, jika tidak, aku tidak akan pernah bisa menjadi sangat kuat. Kamu telah menunjukkan cara bagiku untuk mendapatkan Excalibur. Dalam kompetisi ini, aku akan menunjukkan kepada semua orang yang memandang rendah liger kita, membuktikan bahwa kita cukup kuat. Melihat cahaya berkedip di mata kucing besar, Tang San sedikit mengangguk. Kucing besar benar, dia benar-benar ingin menjadi Feng Hao dulu tingkat atas, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kucing besar itu menatapnya dengan mata panas, dan berkata, kapanpun, klan Liger akan selalu menjadi mitramu. Selama kamu memiliki kata, terlepas dari pedang, api, dan laut, kami akan siap siaga. The Great Demon King Peacock membawa Mei Gongzi langsung kembali ke kediamannya. Tidak ada orang luar, tetapi ketika menghadapi Mei Gongzi, ekspresi wajah Raja Iblis Merak menjadi jauh lebih lembut. Siapa Ashura itu? Orang itu dari organisasi Redemption Organization-mu? Tanya Raja Iblis Merak Agung. Mei Gongzi berkata, benar. Ketika dia berada di kota Keri, dia selalu membantumu. Dia juga membantuku selama operasi itu. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah Ashura adalah anggota organisasi Redemption Organization, tetapi Ashura selalu berusaha untuk membantunya. The Great Demon King Peacock memandang putrinya dalam-dalam dan berkata, jika kamu pikir ini adalah bantuan penting untuk masa depanmu, kamu harus mencoba untuk memenangkannya. Jika kamu tidak yakin bahwa dia akan benar-benar membantumu, kamu harus tetap waspada. Sebagai orang yang superior tidak mungkin untuk mengendalikan setiap bawahan, tetapi setiap anggota inti harus menjadi orang kepercayaan. Ya, Mei Gongzi itu mengangguk. Mengenai Ashura, dia selalu menjaga kewaspadaan di hatinya. Terakhir kali, dia ingin melepas topengnya dan melihat wajah aslinya, yang juga karena ini. Topeng itu sepertinya mengisolasi sesuatu, mencegahnya untuk mempercayainya dengan sepenuh hati, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki keraguan tentang dirinya sendiri, sama seperti kejutannya yang tidak tersamar ketika kami baru saja bertemu. Setelah melewati ujian warisan, kamu telah berada di jalan, dan kamu belum beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Besar Merak berkedip dan menghilang dari udara. Sang ayah pergi, dan semangat Mei Gongzi juga mereda. Melihat Ashura hari ini memang mengejutkannya, dan dia juga akan berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengannya, yang benar-benar terasa agak aneh. Meskipun mereka telah bekerja sama sebelumnya, itu sudah lama sekali. Jika mereka bekerja sama di lapangan, dapatkah mereka mengalahkan lawan mereka? Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya jelas tentang kekuatan Ashura. Dia hanya tahu bahwa Ashura sangat kuat, selalu bisa meski orang lain tidak bisa. Apa yang terjadi dengan Liger di sampingnya sebelumnya? Apakah itu temannya? Apakah mereka berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi ganda bersama? Tapi setelah melihatnya, Ashura tidak ragu untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengannya. Apa yang dia maksud dengannya? Solen 5 Chapter 458 Gunung Suci Tianyang. Dengan bertambahnya usia secara bertahap, Mei Gongzi telah mencapai usia awal cinta, dan bukan karena dia tidak mengerti segalanya. Tentu saja dia bisa merasakan sorot mata Ashura ketika dia menatapnya, tetapi dia masih menolak untuk melepas topengnya. Mungkin melalui kompetisi ini ada yang bisa diuji. Kembali di White Tiger Hotel, Tang San tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia sangat beruntung bahwa dia mendaftar dengan Saint Pedang Singa dan Harimau. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertemu Mei Gongzi? Ini juga karena keberuntungan.
Setelah berangsur-angsur tenang, dia sudah mengerti mengapa Raja Iblis Merak Besar membawa Mei Gongzi ke turnamen elit pengadilan leluhur. Tujuannya agak mirip dengan membiarkan Saint Pedang Liger berpartisipasi. Ini jelas mempersiapkan Mei Gongzi masa depan untuk mewarisi tahta. Jika Mei Gongzi menunjukkan keahliannya dalam kompetisi ini dan akhirnya mendapatkan peringkat yang sangat tinggi, Raja Iblis Merak Agung dapat secara logis mengumumkan bahwa dia adalah pewarisnya dan bahkan menyerahkan tahta langsung kepadanya dalam waktu dekat. Karena itu, aku harus membantunya mengalahkan lawannya kali ini. Solo tidak bisa dikontrol, tetapi dengan dia sendiri, itu jauh lebih mudah. Hari ini Tang San bahkan mengalahkan Feng Hao Doulo tingkat dewa, dan Tang San masih memiliki kepercayaan pada kompetisi elit. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan bertemu dengan lawan yang juga memiliki kekuatan untuk menantang Feng Hao Doulo tingkat dewa, tetapi dia yakin bahwa selama dia cukup kuat dan memiliki rangsangan dari putra yang cantik, dia akan melakukannya. Pasti bisa mengalahkan musuh yang kuat. Kebetulan aku mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan baik seberapa kuat lawan di bawah level dewa di benua Falan. Tentu saja, beberapa kemampuan yang dia gunakan dalam pertempuran dengan Huang Bingbing, kepala klan wanita es, tidak dapat digunakan dalam kompetisi, seperti suar ruang waktu. Ketika kembali dari istana leluhur kali ini, hal pertama yang harus dilakukan Tang San adalah memperbaiki suar ruang waktu agar dapat digunakan sendiri. Meskipun dengan kultivasinya saat ini, tidak mungkin untuk benar-benar mengerahkan kekuatan suar waktu dan ruang, tetapi selama dia menggunakan sebagian kecil darinya, itu sudah sebanding dengan senjata ilahi. Senyum tipis muncul di wajahnya, Tang San saat ini benar-benar percaya diri. Tang San memberitahu Zhang Haoxuan bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan juga menyatakan bahwa dia pasti akan berhati-hati dalam segala hal. Masih ada lebih dari 2 hari sebelum dimulainya permainan, dan selama periode ini, dia tidak berencana untuk menghabiskannya di hotel seperti ini. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke 2 tempat yang selalu ingin dia kunjungi sebelumnya, yang bisa dibilang menghemat waktu. Setelah kompetisi elit selesai, dia juga dapat meninggalkan halaman leluhur dan kembali ke kota Keri sesegera mungkin. Menilai dari fakta bahwa Mei Gongzi dapat datang ke kompetisi kali ini, ketika dia kembali, dia seharusnya tidak terus mundur. Dan pergantian kekuasaan di kota Keri kemungkinan besar akan dimulai. Pada saat kritis ini, dia harus membutuhkannya, jadi dia harus bergegas. Setelah makan siang, Tang San meminta kereta dan diam-diam meninggalkan White Tiger Hotel. White Tiger Hotel saat ini benar-benar hidup, dan banyak pemain kuat telah tinggal di dalamnya. Duduk di kereta, Tang San mengatakan tujuannya, dan kereta melaju dengan lancar di jalan-jalan istana leluhur. Tang San memejamkan matanya dan diam-diam menyesuaikan keadaannya, berusaha menjaga dirinya dalam keadaan sebaik mungkin. Setengah jam kemudian, kereta perlahan berhenti, dan pengemudi itu berkata dengan hormat, "Tuan, ada di sini." "Tunggu saja aku di sini." Tang San turun dari kereta, melihat ke tujuannya. Gunung suci yang agung berwarna merah tua, yang bukan gunung yang terbakar, tetapi terdiri dari bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Bunganya berwarna merah besar dan kecil, bukan warna badan kayu gunung, tapi warna merah yang mirip, dari kejauhan akan membuat orang berpikir bahwa ini adalah spesies yang berbeda, tetapi semuanya spektakuler. Itu benar. Gunung suci ini adalah monster roh terkuat yang menempati peringkat pertama di Kekaisaran Richen, dan asal untuk mendukung wilayah Kaisar Tianyang Tianjing. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, sebuah istana merah menyala berdiri di sana, yang tampaknya merupakan tempat di mana nyala api paling panas. Dari gelar Kaisar Surga, Tang San tahu bahwa kekuatan Kaisar Tumbuhan pasti yang paling maskulin. Garis keturunannya telah dikultivasikan berkali-kali, dan garis keturunan yang kuat yang akhirnya bermutasi bahkan tidak dapat diturunkan. Bunga Tianyang yang muncul di lelang pengadilan leluhur sebelumnya seharusnya asal dari tubuhnya. Lalu apa bunga di gunung suci ini? Keturunan Tianyang Hua, atau apakah mereka asal dari nutrisi nafas mereka? Berpikir seperti ini, Tang San sudah tiba di kaki gunung. Membentang dari kaki gunung sampai ke atas adalah jalan gunung yang lurus. Tidak banyak pendaki di jalur gunung. Tentu saja, ada sedikit lebih banyak daripada Kaisar Iblis Kristal. Setidaknya ada selusin orang dalam penglihatan Tang San, tapi hanya itu. Adegan ribuan orang tidak tahu berapa banyak yang harus ditinggalkan. Gunung-gunung suci dengan sedikit pendaki ini tidak tahu apakah Kaisar akan lebih miskin. Setelah membayar 10 koin elemen, Tang San mulai mendaki gunung. Suhu di sekitarnya tampaknya sedikit meningkat dan menjadi lebih hangat, tetapi tidak sepanas yang dia bayangkan.
Aroma bunga yang samar melayang di udara, dan warna merah menyala membuat orang sedikit bersemangat secara emosional. Apakah hanya kehangatan Tang San mempertahankan sikap skeptis? Dia menyesuaikan kondisinya, dan kemudian melangkah keluar dan menaiki tangga untuk mendaki Gunung Suci Tianyang. Saat berikutnya dia menaiki tangga, tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Bunga-bunga dan tanaman yang semula ada di bidang penglihatannya menghilang, dan ada suara gemuruh yang keras di telinganya, dan suhunya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Dia melihat aliran magma panas mengalir di depannya, langsung menuju ke tubuhnya. Langkah-langkahnya masih ada, tetapi seluruh gunung suci tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi gunung berapi aktif, dan masih meletus. Hanya saja tidak ada abu vulkanik di udara, tetapi magma mengalir kemana-mana di gunung, dan sangat panas sehingga akan membakarnya dalam satu gerakan. Tang San menginjak jejak bayangan hantu, menghindari lava yang mengalir di bawah kakinya, mencoba untuk terus mendaki. Tetapi ketika dia menaiki anak tangga kedua, magma di depannya tiba-tiba meningkat, dan lebih dari 2/3 anak tangga ditutupi dengan magma, dan ada banyak percikan magma yang terbang ke arah tubuhnya. Tang San tidak mengelak lagi, dia bertekad untuk mencoba perubahan seperti apa yang bisa dibawa oleh magma berapi-api ini. Geng emas Liger yang melindungi tubuh meledak, berubah menjadi api emas putih di permukaan tubuhnya, menghalangi invasi magma. Magma jatuh di geng emas Liger, membuat serangkaian suara kicau. Dengan kekuatan geng emas Liger, meleleh dengan cepat. Tapi Tang San hanya mencobanya dan segera berhenti menggunakan Liger untuk menelan magma. Itu bisa ditelan, tetapi tubuhnya tidak tahan dengan energi berkobar yang ditelan. Suhunya terlalu tinggi, jika semua ini tertelan, aku khawatir dia akan benar-benar membakar dirinya sendiri. Tidak tahan, apa yang harus aku lakukan? Geng emas Liger dengan cepat dikonsumsi, Tang San mengerutkan kening, wilayahnya dari geng emas Liger, dengan kekuatan garis keturunan terkompresi sendiri, sebanding dengan Feng Hao Douluo peringkat 9, atau jenis garis keturunan peringkat pertama. Mungkinkah bahkan Feng Hao Douluo tingkat 9 dari darah tingkat pertama tidak dapat menaiki tangga di depan Gunung Suci Tianyang? Maka tantangan di sini terlalu sulit. Tapi dilihat dari apa yang dia amati di kaki gunung sebelumnya, masih ada pendaki yang bisa mendaki hingga setengah jalan, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Solen 5 chapter 459 yang Fire Temperate Body. Ada aturan tidak tertulis dalam mendaki gunung suci, kamu tidak bisa mundur, dan sekali kamu mundur, itu berarti gagal. Jadi Tang San tidak bisa mundur dari langkah kedua. Pikiran Tang San berubah, dan dia muncul di benaknya. Satu demi satu tanaman merambat keluar dari tubuhnya, menghalangi dia dalam sekejap. Dia menggunakan kaisar perak biru tingkat rendah untuk memblokir magma yang berapi-api, dan mengambil kembali gang emas Liger. Aneh untuk mengatakan bahwa begitu kaisar perak biru, yang paling banyak hanya berada di tingkat garis keturunan ketiga, keluar, suhu magma yang awalnya berapi-api turun secara signifikan. Meskipun magma langsung menghanguskan kaisar perak biru menjadi hitam, baik suhu di udara maupun suhu magma itu sendiri menunjukkan kecenderungan untuk turun tajam. Tang San jelas jauh lebih mudah untuk dilawan. Kaisar Tianyang benar-benar egois. Apa yang dia lakukan jelas menolak monster untuk mendaki gunung sucinya, atau menolak orang kuat di luar departemen tanaman untuk datang mendaki, dan dia tertarik dengan departemen tanaman kuat jelas dirawat. Tang San hanya menebak apakah ini akan terjadi sebelumnya, dan kemudian mengganti geng emas Liger dengan kaisar perak biru. Benar saja, itu benar-benar. Magma yang berapi-api terus membakar kaisar perak biru, menyebabkan kaisar perak biru tampak hangus dan menyusut. Tang San terus menuangkan energi suantiannya ke dalamnya, baru kemudian dia mempertahankan pembelaannya. Tang San tidak terburu-buru untuk melanjutkan pendakian, berdiri di anak tangga kedua diam-diam merasakan perubahan pada kaisar perak biru. Dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang bisa dibawa oleh pendakian Gunung Suci Tianyang, dan kemudian terus mendaki. Dia segera menemukan bahwa ketika dia mengubah kekuatan garis keturunan menjadi sistem tanaman, kekuatan api Gunung Suci Tianyang berubah, dan itu tidak lagi menyerang tetapi menyusup ke dalam dirinya. Kaisar perak birunya dengan cepat menjadi panas, dan di sepanjang kaisar perak biru yang panas mengalir ke tubuhnya. Bukan panas yang akan membakar tubuhnya langsung ke tanah, tetapi semacam panas seperti memanggang. Di bawah pengaruh panas ini, Tang San jelas merasa bahwa darah dan energi di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Selama proses ini, beberapa kotoran di tubuhnya tampaknya ikut terkalsinasi. Pada saat yang sama, kulit, tulang, meridian, dan organ dalam juga mengalami perubahan halus di bawah panas.
Tubuh yang memadamkan api. Hati Tang San tergerak. Jika itu adalah monster tipe tumbuhan murni, di bawah tubuh pemadam api yang seperti itu, garis keturunannya sendiri harus dimurnikan sampai batas tertentu. Tapi tidak ada yang mampu membeli barang ini. Karena meskipun diubah menjadi infiltrasi, suhunya masih sangat tinggi, dan yang buruk akan melukai sumber penerima. Hanya Feng Hao Douluo dengan dua atribut yang dapat menolak, satu adalah Feng Hao Douluo dengan atribut dingin yang ekstrim, yang dapat dilawan secara langsung melalui konfrontasi, tetapi dalam kasus ini, ia tidak akan dapat meningkatkan dirinya sendiri, yang lain adalah alami. Atribut api itu sendiri, dan ketahanan terhadap atribut api itu kuat, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Tidak heran jika hanya sedikit orang yang datang ke Gunung Suci Tianyang untuk mendaki, ternyata manfaat di sini hanya untuk monster tumbuhan tipe api. Tampaknya Kaisar Tianyang Tianjing memiliki preferensi khusus untuk roh dengan atribut ini. Tidak heran, bagaimanapun juga, dia tidak dapat memiliki keturunan sendiri, jadi dia harus mencari pewarisnya dengan cara ini. Setelah memikirkan ini, aku secara alami menemukan tujuan Tianyang Tianjing Huang. Tang San tersenyum sedikit, meskipun Kaisar Perak Birunya bukan dari atribut api, dia telah mengintegrasikan karakteristik berbagai tanaman sebelumnya, dan itu cukup bagus dalam hal ini. Dan Suan Tiangongnya sendiri damai, bahkan jika atribut api dapat memasuki tubuhnya, selama dia tidak terlalu mendominasi untuk menghancurkannya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya secara perlahan. Bukankah itu hanya infiltrasi? Masalah besar yang mengganggu Tang San adalah tubuhnya tidak cukup kuat. Meskipun mengandalkan vitalitas pohon emas yang sangat besar, ditambah dengan peningkatan kemampuannya seperti Liger dan Gangster Emas, tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dengan fisiknya saat ini, dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk merangsang beberapa orang. Kemampuan kehidupan sebelumnya masih sangat sulit. Sama seperti dia menggunakan palu besar Sumeru sebelumnya, itu memberinya banyak beban, dan tidak mungkin baginya untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Keuntungan mendaki Gunung Suci Tianyang di depannya adalah untuk mendinginkan tubuhnya, yang sangat cocok untuknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang San mengalami penempaan dua mata air ekstrim, es dan api, di tempat berharga yang disebut es dan api. Energi darah berapi-api Kaisar Tianyang Tianjing di depannya lebih baik daripada yang Kuan yang berapi-api pada waktu itu, lagi pula, intensitas energi plane ini lebih tinggi daripada dunia itu. Tang San menghirup energi yang berapi-api, menggunakan Suan Tiangong untuk membubarkannya, dan diam-diam merendam tubuhnya. Meskipun energi api dengan cepat membuat kulitnya menjadi merah seperti udang rebus, setelah penyesuaian Suan Tiangong, tidak ada racun api yang tersisa, dan itu memiliki efek mendinginkan tubuhnya. Beberapa luka gelap yang dia tinggalkan ketika dia menggunakan palu besar Sumeru sebelumnya direndam oleh energi yang berapi-api, dan mulai membaik, seolah-olah darahnya telah mencair, dan operasi Suan Tiangong menjadi lebih lancar. Tentu saja, ini juga akan menyebabkan banyak konsumsi, tetapi dia sekarang memiliki inti jiwa di tubuhnya, dan kemampuan pemulihannya sendiri juga sangat kuat. Tang San tidak terburu-buru untuk memanjat sama sekali, itu bagus untuk mempertahankan keadaan ini. Memelihara tubuh dengan senjata dan membuat diri sendiri terus-menerus marah sama dengan menempa Kaisar Perak Birunya. Dari siang hingga sore, waktu berlalu dengan cepat. Bahkan staf pengumpul tiket melihat pria aneh ini. Tang San tidak diragukan lagi pendaki terendah, dengan hanya 2 langkah. Namun, banyak pendaki yang datang sebelum dia, bahkan di belakangnya, sudah pergi, dan dia masih berdiri di sana. Dia pasti orang yang paling lama berada di sini. Sampai malam tiba, dia tidak punya niat untuk pergi. Staf telah berada di sini untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya aku mengalami situasi seperti itu. Baru pada tengah malam Tang San menghela napas panjang dan perlahan menuruni tangga. Segera, kabut putih di sekitar tubuhnya muncul, dan sejumlah besar panas terpancar keluar, dan pakaiannya sudah sedikit hangus karena dipanggang. Tang San mengeluarkan jubah dan menutupi dirinya, sehingga tidak memperlihatkan tubuhnya. Rona merah pada kulitnya tidak memudar untuk waktu yang lama, dan tulang, meridian, dan organ dalam memiliki sensasi sakit dan gatal. Perasaan semacam ini benar-benar tidak nyaman, tetapi Tang San memiliki wajah bahagia, dia tahu bahwa ini karena tubuhnya telah diuntungkan setelah dipadamkan oleh api yang, dan penampilannya meningkat. Sangat bagus, intensitas penempaan seperti itu tepat untuknya. Jika waktu memungkinkan, dia bisa tinggal di sini selama 3 hari 3 malam. Tidak perlu banyak, setelah 1,5 tahun temper,
dia dapat meningkatkan fisiknya ke tingkat dewa, dan dengan kekuatan fisik semacam itu cukup untuk menggunakan palu sumeria besar sesuka hati. Sayangnya, waktu bukan untukku. Dia akan berpartisipasi dalam kompetisi nanti, dan dia harus pergi ke tempat lain. Tentu saja, dia tidak dapat terus berlatih di sini, dan dia hanya dapat membicarakannya nanti. Si kusir sangat berdedikasi, meski sudah larut malam, dia masih menunggu di luar. Tang San memberinya lebih banyak uang untuk kereta dan memintanya untuk membawanya kembali ke hotel, menyetujui waktu keberangkatan besok. Tang San kembali ke hotel dan langsung memasuki ruang pelatihan untuk bermeditasi. Rona merah di permukaan kulitnya pada dasarnya telah memudar, tetapi panas di tulangnya masih ada. Dia terus menjalankan Suan Tian Gong untuk menyerap panas, dan pada saat yang sama memeriksa perubahan kekuatan tubuhnya. Solen 5 Chapter 460 Konflik antara Yin dan Yang. Energi berapi-api itu sepertinya tercetak di tubuh, dan itu berdampak besar pada jejak Kaisar Perak Biru. Permukaan merek Kaisar Perak Biru memiliki lapisan tambahan merah menyala, dan bahkan penampilan tanaman merambat sedikit berubah. Warnanya sedikit lebih gelap, seolah-olah dipanggang, dan ukurannya berkurang, tetapi kekuatannya meningkat secara signifikan, dan disertai dengan rasa panas yang berapi-api. Ya, ada efek tempering. Di bawah kekuatan api Gunung Suci Tianyang, Kaisar Perak Biru terus berkembang. Itu benar-benar layak untuk menjadi Tianyang Hua yang paling maskulin. Aura maskulin itu bahkan mempengaruhi merek gang emas Liger Tang San sampai batas tertentu. Liger Jin Gang itu sendiri juga merupakan keberadaan yang paling yang dan adil, di bawah penempaan api yang dari bunga Tianyang, telah menjadi lebih murni. Setelah kompetisi ini selesai, aku bisa menyarankan Big Chat untuk mencobanya di sana. Meskipun monster secara alami ditolak di sana, dengan kultivasi kucing besar, itu masih mungkin untuk bertahan untuk sementara waktu. Masalahnya adalah waktunya lebih pendek, dan api yang pasti bagus untuk meningkatkan garis keturunan kucing besar. Setelah memikirkan keuntungannya, Tang San dengan cepat memasuki keadaan meditasi. Tempat lain yang dia tuju setelah fajar secara alami adalah Gunung Suci Diin dari Kaisar Surgawi Diin. Ketika ada yang, ada cahaya, ada yang untuk kuat, dan ada yin untuk lembut. Baik yin dan yang, bersama dengan kekakuan dan kelembutan, adalah cara seni bela diri dan sipil. Tang San hanya ingin pergi ke dua Kaisar Surgawi terkuat untuk mengalami misteri itu sendiri. Meskipun dia hanya merasakan sedikit bulu di kaki Gunung Suci Tianyang, dia sudah memiliki banyak wawasan, dan dia juga memiliki penilaian tertentu pada Tianyang Tianjing Huang. Dapat dilihat dari penampilan Bloody Heaven Emperor pada pelelangan hari itu bahwa hubungan antara kedua Kaisar Surgawi seharusnya sangat dekat. Setelah penempaan energi paling yang dan kuat tadi, setelah fajar, pergilah ke tanah yin dan lembut untuk merasakannya dan lihat apakah keduanya saling melengkapi dan dapat memberinya lebih banyak manfaat. Pada siang hari, Tang San datang ke Gunung Suci Diin. Dibandingkan dengan warna merah maskulin Gunung Suci Tianyang, tampak suram di sini, seluruh Gunung Suci Diin gelap, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman. Tang San membayar uang itu sebelum melangkah ke area Gunung Suci Diin. Jelas ada lebih banyak pendaki di sini daripada di Gunung Suci Tianyang, tetapi semua orang mengenakan jubah gelap, benar-benar membungkus diri mereka sendiri, tidak terbuka, dan aku tidak tahu mengapa. Dalam suasana yang suram, Tang San meningkatkan langkah pertama. Segera, semburan udara suram dan dingin datang dari segala arah dan menyerbu tubuhnya. Tang San melepaskan Kaisar Perak Birunya lagi. Qiyang yang diserap Kaisar Perak Biru kemarin belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Menurut pendapat Tang San, Kaisar Perak Biru harus mampu menahan ki dingin ini sampai batas tertentu. Namun, saat dia melepaskan Kaisar Perak Biru, tanaman merambat Kaisar Perak Biru mulai mengeras di udara. Garis-garisnya seperti benda nyata, dan yin qi yang mengalir deras dari atas ke bawah mengalir ke Kaisar Perak Biru dengan panik. Tidak baik. Hampir tanpa ragu, Tang San mundur selangkah dan menuruni tangga, bahkan jika 10 koin elemen dihabiskan dengan sia-sia, dia tidak akan peduli. Namun, dia masih selangkah terlambat. Mendengar serangkaian suara, retak, tanaman merambat Kaisar Perak Biru terbelah inci demi inci. Bahkan merek perak biru di tubuh Tang San menunjukkan tanda-tanda retak, seolah-olah akan runtuh secara langsung. Rasa sakit membuat Tang San memuntahkan seteguk darah. Yin dan yang di tubuhnya bertemu, tidak hanya tidak menyatu satu sama lain, tetapi bertabrakan dengan cepat. Bagaimana mungkin Tang San tidak terkejut, tetapi juga langsung bereaksi.
Dia langsung melemparkan perubahan waktu, membuat semua perubahan di sekitar merek perak biru di tubuhnya lambat, lalu segera berbalik dan dengan cepat meninggalkan jangkauan Gunung Suci Diin. Sebuah istana yang gelap. Seorang wanita tua berdiri di depan istana, melihat ke kejauhan, tubuhnya benar-benar diselimuti pakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata biru tua. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, matanya sedikit menyipit, menunjukkan sedikit rasa jijik, orang bodoh itu bermimpi lagi. Jika kekuatan dari yang tertinggi dan Yin terintegrasi dengan baik, Kekaisaran Richen tidak akan didominasi oleh kita berdua sudah lama sekali. Sudah berakhir. Setelah berbicara, rasa sakit melintas di matanya, dia menghela nafas, berbalik dan berjalan menuju istana yang gelap. Tang San bahkan tidak peduli dengan kemungkinan mengganggu orang lain, dia hanya menjelaskan kepada kusir, dia menemukan sudut di mana tidak ada orang di sekitarnya, segera mengaktifkan transformasi merak, dan kembali ke White Tiger Hotel secepat mungkin dengan teleportasi melalui ruang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang dia hadapi akan begitu mendominasi, dan ketika kekuatan Yin dan Yang bersentuhan satu sama lain, akan ada reaksi yang begitu besar. Selain itu, tubuhnya masih menghasilkan serangkaian reaksi, dari merek Kaisar Perak Biru hingga seni Suantian, yang semuanya telah terpengaruh. Di bawah pengaruh Yin dan Yang, ia telah kehilangan pijakan, dan bahkan inti jiwanya telah menjadi tidak stabil. Terlalu mendominasi. Ini hanya sedikit kekuatan di Gunung Suci Dua Kaisar Roh Surgawi. Bahkan dengan energi yang begitu netral dan damai dari Suantian Gong mereka sendiri, mereka tidak dapat didamaikan, dan mereka telah menghasilkan begitu banyak kekuatan. Dalam keadaan yang tak terduga, keadaan ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana melakukan? Ini adalah pilihan terbaik bagi pria kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya dan segera meninggalkan merek Kaisar Perak Biru. Abaikan merek ini dan bagian dari energi Suantian yang terkontaminasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, melakukan itu, kultivasi Tang San akan turun sedikit, dan jelas tidak diinginkan baginya untuk segera berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Tapi apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak menyerah? Secara paksa menyerap mereka dan membubarkannya. Kedua energi yang berlawanan secara diametris ini terlalu mendominasi. Mereka hanya memiliki konflik bersama, seperti jarum melawan tenda gandum, dan hampir tidak ada kemungkinan meringankan. Tang San sudah mencoba menggunakan perubahan waktu untuk memperlambat kecepatan kontak mereka, tetapi masih tidak dapat menyelesaikan masalah, dan memotong ruang tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan di antara mereka. Menghadapi hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh dua kemampuan ruang dan waktu yang kuat, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Apakah Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Diin Tianjing adalah teman? Atribut mereka saling eksklusif sedemikian rupa sehingga jika mereka berteman, bukankah mereka akan menghadapi dampak yang kuat setiap saat? Pria pemberani, patahkan pergelangan tangannya. Tang San tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu, mengambil yang lebih rendah dari dua kejahatan, bahkan jika itu adalah kehilangan kultivasi. Tepat ketika dia akan secara paksa meninggalkan Kaisar Perak Biru, tiba-tiba, dia melihat orang yang berada di garis depan dari semua garis keturunannya. Merek berbentuk pusaran dua warna hitam dan putih berputar dengan lancar. Ini adalah satu-satunya merek yang tidak terpengaruh oleh dampak dua aura dari matahari yang ekstrim hingga yang cerah. Ini seperti pengamat bermata dingin, berlari di sana dengan dirinya sendiri. Ya, dan itu ada di sana. Mungkin, waktu dan ruang tidak bisa mengubah situasi dari yang menjadi oposisi Yin, tapi keberuntungan bisa. Memikirkan hal ini, Tang San tidak lagi ragu-ragu, dan segera dimotivasi oleh akal sehatnya, dia menunjukkan bidang baik dan buruknya. Pada saat yang sama, cahaya dua warna putih menyebar diam-diam dari tubuhnya, menjadikan tubuhnya sebagai pusatnya, menunjukkan diameter dua kaki di bawahnya. Segera, aura Tang San mulai berubah. Meskipun dua aura dari Yang ke Yin masih bertentangan, ada beberapa perubahan mendadak. Yin dan Yang Qi tampaknya meluncur tiba-tiba ketika mereka bertabrakan. Keduanya terjalin satu sama lain, menarik satu sama lain dalam lingkaran, meskipun mereka segera bentrok lagi, tetapi lingkaran itu membawa gaya rotasi, yang membuat tumbukan di antara mereka tampak kurang intens. Ada jalan.